Benci. Part 3. 42. Nenek saya di hari tuanya sangat amat menderita. Saat itu saya sedang berkuliah di Bandung. Sempat selama 1 semester saya pulang setiap minggu untuk mengunjungi nenek saya yang sendirian. Tapi semenjak rombongan dari kampung itu pulang, saya semakin jarang mengunjunginya. Karena beranggapan nenek saya sudah mempunyai teman untuk di rumah. Setidaknya ada adik-adik saya. 43. Karena masih menganggur, bapak saya bekerja menjadi supir angkot. Dan janji modal usaha dari kakek saya hanya hoaks semata. 44. Menurut pengakuan dari bapak saya, penduduk di rumah sering hanya makan mie instan. Dia tidak bisa membawa uang yang cukup ke rumah karena sepi penumpang. Endingnya saya dan adik saya memergoki anjing itu makan di rumah makan Padang sendirian. Benar-benar melebihi binatang. 45. Nenek saya masuk UGD dan diopname karena diare. Saat meminta bapak saya untuk mengantarkannya berobat, bapak saya menolak mentah-mentah. Akhirnya adik saya nomor 2 yang mengantarkan nenek saya ke rumah sakit dan harus diopname. Bapak saya, sekalipun tidak pernah menjenguk nenek saya. 46. Percayalah azab itu benar-benar nyata. Saat itu nenek saya sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun karena usia yang semakin menua dan selama diopname dia hanya tertidur, maka dia menjadi tidak kuat untuk duduk. Dan nenek saya harus menggunakan kursi roda. Tetapi dalam waktu 3 bulan saja, dia sudah sanggup untuk berjalan kembali walau harus memegang tembok. Tapi bapak saya, dia yang menolak mengantarkan nenek saya ke rumah sakit. Apa yang dia dapatkan? 47. Seminggu setelah nenek saya pulang dari rumah sakit, anaknya yang durhaka itu, yang menolak untuk mengantarkan nenek saya berobat, ibu kandungnya sendiri. Tuhan menjadikan dia tidak dapat berjalan sama sekali. 48. Kakinya bengkak, mengeluarkan nanah, dan bau busuk. Dan dokter mendiagnosis bahwa dia tidak akan dapat berjalan selamanya. 49. Saat itu, nenek saya wafat. Wanita yang sangat saya cintai. Perempuan kuat, yang sabar dan menerima perlakuan dari anak laki-lakinya maupun suaminya sendiri. Saat itu malam hari, dan saya masih berada di Bandung saat menerima berita kepergian satu-satunya orang yang saya sayangi di dunia ini. Saat itu juga saya pulang ke Jakarta. Tidak menangis. Air mata saya baru tumpah di saat saya melihat jasad beliau terbaring di kasur, tertutup dengan kain batik yang sering dia jadikan selimut. Adik saya bercerita bahwa siang harinya mereka berdua baru saja pulang check up dari rumah sakit. Di perjalanan nenek saya mengeluh capek sekali. Setibanya di rumah, beliau tertidur. Masih dengan baju perginya. Baju Chinese collar bermotif batik mega mendung berwarna putih kuning. Setelah tertidur, dia tidak pernah bangun lagi untuk selamanya. Saya menatap wajah nenek saya. Wajahnya sangat dingin. Ada bekas menghitam di kening beliau. Hitam karena bekas benturan di kepala beliau. Sehari sebelumnya nenek saya membentur tembok, menyatu dengan bekas sujudnya saat menghadap Tuhan. Mata nenek saya sedikit terbuka saat saya tiba.
Dan saat itu ada seorang saudara saya yang bercerita bahwa sedari tadi mata beliau berusaha ditutup oleh ibu saya maupun adik-adik saya tapi selalu terbuka kembali. Namun saat saya mencoba menutupnya, mata beliau benar-benar tertutup. "Oh, nenek emang nungguin kamu Ki," kata saudara saya saat itu. Saya hanya bisa menangis, menciumi jasad beliau, membelai rambutnya, dan berada di sisinya. 50. Saya yang memandikan nenek saya, mengafani beliau dan tetap terus memeluknya. "Jangan nangis lagi ya Ki. Nanti harus dimandiin lagi neneknya. Kasian," kata saudara-saudara saya. Saat itu nenek saya akan segera ditutup wajahnya dan dimasukkan ke keranda. Namun untuk terakhir kalinya, kami sekeluarga dapat memberikan ciuman atau melihat wajah nenek saya sebelum ditutup wajahnya. Datanglah bapak saya, dengan menangis terseduh-seduh di atas kursi rodanya. Dia meminta untuk siapapun agar mengangkatnya untuk mencium nenek saya. Tapi tebak, siapa yang mau mengangkatnya? Tidak ada seorang pun. Hingga saat saya mendapat bisikan, "Angkat aja Ki." Dan saya yang mengangkat bapak saya agar dapat menyentuh nenek saya. 51. Saya yang mengangkat jenazah nenek saya. Pertama kalinya saya berada di mobil jenazah. Jalanan terasa sangat lengang dan lancar. Di belakang mobil jenazah, saya melihat rombongan mobil-mobil mewah yang mengantar nenek saya. Sampai saya berpikir, kok gue baru tahu nenek gue saudaranya kaya-kaya ya? Setibanya di lokasi pemakaman, saya yang menguburkan nenek saya. Saya yang menghadapkan wajah beliau ke arah kiblat. Dan sebelum saya tutup, saya mengelus punggung beliau sambil berkata dalam hati, "Cie, enak banget yang masalahnya udah kelar." Entah kenapa saya tidak menangis sama sekali. Saya sangat sukacita. Karena saya baru menyadari saat mengelus punggung nenek saya, bahwa kematian sangat amat baik. Nomor suffer. Nomor problem for her. Just rest in peace. 52. Tebak di mana bapak saya? Di rumah. Tidak ada satupun orang yang bersedia untuk repot-repot mengurusnya dengan kursi roda ke pemakaman. 53. Saya saat ini ngekos, dan sudah pindah ke Jakarta. Saya tidak tahan di rumah. Bapak saya selalu memaki-maki siapapun di rumah itu. Dia harus dianggap spesial karena cacat. The fucking fuck. Apa yang dia minta harus kami turuti atau anak anjing, anak babi, durhaka lo bangsat. Keluar dari mulutnya. Jujur saya takut kalap dan membunuh manusia itu. Jadi saya memutuskan untuk pindah dan mengekos daripada menambah dosa. 54. Dan keanehan terakhir adalah, sebelum bulan Ramadan kemarin, mereka sekeluarga, bapak, ibu, adik saya dan suaminya, dan adik-adik saya lainnya berniat ziarah ke makam nenek saya. Tapi entah apa yang sebenarnya terjadi. Bapak saya terjatuh hingga tulang pinggangnya bergeser. Posisinya saat itu dia harus digendong oleh adik saya untuk menuju mobil ipar saya dan terdapat tangga dari depan rumah ke mobil tersebut. Entahlah. Mungkin nenek saya ogah disamperin doi wo kakak-kakak. Kadang saya berkata pada adik saya yang menggotongnya, "Kok pinggangnya duluan sih yang jatuh? Harusnya kepalanya." Dan ibu saya kadang mengamini perkataan saya kalau kebangsatan bapak saya kumat. 55. Sekian. Sebenarnya masih banyak banget. Tapi ya gile udah panjang banget.
The end.